Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Roma 12 ayat 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang terkasih, setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Contohnya, orang berusaha mengubah penampilannya, mulai dari cara berpakaiannya, potongan rambut, dan sebagainya, karena ingin mengikuti tren yang ada atau update. Ada pula yang sangat aktif untuk bersukan atau berolahraga, pergi ke gym dengan harapan ingin mengubah bentuk badan, bentuk fisiknya agar lebih menarik. Perubahan dalam hal jasmani saja seharusnya juga diimbangi dengan perubahan dalam hal rohani. Tidak mudah memang berubah dalam hal rohani bila kita mengandalkan akal kita, kekuatan kita, dan kemampuan kita. Karena itu penting sekali kita bergaul karib dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, sesungguhnya setiap orang percaya punya kekuatan untuk berubah bagi dirinya sendiri dan bahkan mengubah dunia, karena di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Rasul Yohanes juga menegaskan bahwa semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak dapat berubah. Kita dapat berubah asalkan kita sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus Yesus dan beroleh pembenaran dari Bapa, rela menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai Tuhan sebagai wujud dari ibadah yang sejati. Nah, dalam kesehariannya kita seringkali membiarkan dan bahkan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Dengan demikian, kita akan mempermuliakan Tuhan melalui anggota tubuh kita. Ketika kita secara sadar mau menyerahkan hidup ini untuk diubah oleh Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya untuk memiliki kemampuan supaya dapat hidup berkenan kepada Dia. Roh Kudus akan menolong dan bahkan memampukan kita punya kehidupan yang berbeda. Perubahan ini dimulai dari akal budi kita, pikiran kita, metanoia dalam bahasa Yunani. Meta artinya berubah dan nous artinya pikiran. Nah, saudaraku, karena itu ingatlah, berubah menjadi serupa dengan Kristus, itulah tujuan akhir hidup setiap orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang kami dengarkan, renungkan saat ini. Kekuatan untuk berubah dan bahkan mengubahkan dunia ini ketika kami memberi hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana hidup kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Kami perlu bergaul karib dengan Tuhan. Kami perlu mengandalkan Tuhan dan kami perlu melekat selalu pada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan, dipakai untuk senjata kebenaran dan bukan sebaliknya. Ini hidup kami, Engkaulah Allah Tuhan pemilik hidup kami. Biarlah hidup kami selalu berkenan, memuliakan nama Tuhan, berdampak bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan, biar perubahan besar terjadi dalam dunia ini, dimulai dari perubahan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur, muliakan nama-Mu.
Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa memuliakan, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya.